Halo guys, balik lagi sama gua Aman dan Seru. Kita lagi dalam acara talk show kampus dengan tema UKM kampus. Jadi hari ini kita bakal bahas e-sport, yaitu e-sportnya itu Mobile Legends. Kita di sini punya narasumber yang menarik banget nih buat bahas e-sport ini, yaitu dengan siapa? Natasha, atau enggak dipanggil juga sebagai Neti. Oke, Kak Natasha ini kan di Mobile Legends ini udah sering juara di kampus juga kan. Coba bisa diceritain nggak mengenai perjalanan sebagai atlet e-sport ini? Apakah ada yang menginspirasi untuk terjun dalam dunia ini? Kalau misalnya kita bahas dari awal banget ya, kayak gimana gue bisa masuk ke dunia e-sport ini, sebenarnya agak lucu sih ceritanya. Jadi kan waktu SMA, gue punya temen nih, kayak sahabat gue, dia tuh kakak kelas. Nah, dia tuh masuk Bundar. Dia juga masuk e-sport. Jadi sebenarnya kayak gue emang ada inspirasi sih dari dia, dari kayak gue tuh pengen deh kayak masuk ke Bundar buat e-sportnya, buat kayak tanding, buat memperkembangkan kayak mengasah juga skill e-sport gue gitu. Jadi kayak pada akhirnya pas gue ditolak di negeri-negeri, gue masuk di Bundar, dan dari awal gue tuh udah mendeterminasikan diri gue sendiri untuk kayak gue tuh pengen banget masuk tim e-sport Bundar. Itu udah dari day one, udah fix banget gue. Jadi kayak perjalanannya tuh bener-bener pertama kayak gue nge-stalk social medianya, terus kayak gue join komunitasnya. Terus kalau misalnya di komunitas e-sport day di sini ada yang ngajak mabar tuh gue sengaja kayak centil gitu loh, kayak oh iya gue bisa nih buat nunjukin skill gue gitu ke mereka biar mereka kayak tahu siapa sih nih bocah mabar. Iya, biar di notice. Terus kayak pada akhirnya ada deh tuh open recruit untuk roster baru ya kan, tim ladies, karena yang tim ladies yang lama udah pada tua lah, udah pada pencabut lah inilah. Terus kayak akhirnya gue mencoba nih, kebetulan gue kayak gue coba daftar, gak diterima. Pas daftar itu role-nya apa yang daftarin? Pas gue daftar, role pertama gue mage. Oh, mage. Kan kalau misalnya untuk player-player ML tuh pasti tau lah, cewek kan typically mage semua, mage lagi, makanya gue gak diterima. Terus kayak pada akhirnya ada deh nih cewek yang notice kayak determinasi gue nih, kayak lu beneran gak nih mau masuk e-sport? Beneran kak, mau kak. Terus kayak yaudah, kalau misalnya lo pengen dapat kesempatan buat join tim e-sport, tunjukin ke kita kalau misalnya lo bisa jadi roamer. Jadi dari situ gue kayak banting setir, gue setiap hari, setiap menit, setiap jam dimana gue lagi gak sibuk, gue jogging ML, gue belajar tank. Di saat itu tuh yang lagi meta Kufra sama Atlas. Jadi gue belajar, gue itu otodidak tanpa ajaran siapapun. Pada akhirnya gue kayak naikin level gue makin ngerti rolam, dan gue daftar lagi akhirnya di sini. Nah, ini menarik nih ceritanya. Nih, selama ikut kompetisinya ada nggak sih cerita-cerita unik yang bisa diceritain? Kompetisi ya? Sama kompetisi itu pasti banyak banget lah cerita unik. Mungkin cerita yang paling unik tuh kalau misalnya aku inget-inget, pas aku lomba di Liga Mahasiswa itu dapat support dari teman kelas banyak banget. Sampai waktu itu ada yang upload video gitu ke grup kelas, cowok-cowok lagi pada nongkrong nih kayak di tempat makan gitu, terus kayak mereka tuh pada nontonin aku gitu, dan aku kayak aku tuh lihatnya tuh pas sudah selesai tanding ya kan, karena aku terlalu sibuk. Terus aku lihat kayak wah, ini bener-bener entah itu dari keluarga, dari teman, atau dari siapapun itu, teman virtual pun pada dukung aku semua gitu. Jadi itu kayak sebuah experience unik, dan itu I feel like sebuah panggung gitu loh, yang kayak bener-bener sekali seumur hidup dong yang bisa rasain. Keren gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak rasa canggung kan? Buat misalnya kan seorang perempuan gitu ya, itu pasti ada rasa canggung dong selama tampil di berbagai kompetisi gitu kan, banyak. Tapi itu menjadi salah satu ini nggak sih? Padahal itu ya ajang mungkin bahwa kita tuh ya bisa di mana aja gitu masih, apalagi mungkin orang tua. Tapi ada ini nggak sih selama beres pendidikan ada kendala di orang tua? Kan tentunya kan pasti ada dong orang tua takutnya kita terganggu gitu, kan nggak sih? Tentu saja ada. Justru sebenarnya gini, kalau aku pribadi ya, kenapa tuh mulai main Mobile Legends tuh karena aku punya strict parent. Jadi kayak aku tuh kan nggak boleh main luar, dan salah satu pelarian aku tuh game.
Jadi dari dulu tuh aku udah 7 tahun ya kan main ML nih. Jadi kayak dari awal banget emang orang tua aku tahu nih kalau misalnya aku tuh suka banget nih main ML gitu. Nah apalagi pas masuk kuliah aku seriusin kayak gini, tambah khawatir nih bapak aku kayak, kamu yakin mau ikut, nanti tuh terganggu lah jadwal kuliahnya, kamu nanti takutnya nilainya turun, kamu nggak fokus sama belajar kamu gitu-gitu tuh kendalanya, entah itu dari keluarga ataupun dari e-sportnya sendiri itu pasti ada. Cuma kayak pada akhirnya kayak pas dia melihat determinasi aku, kayak aku tuh pengen banget gitu loh, pengen banget sukses gitu dalam hal ini, dan pada akhirnya aku kayak diizinin gitu loh untuk terus jalan dan coba deh kita support nih, coba tunjukin ke kita kalau kamu bisa. Dan satu pertanyaan terakhir dari gua, kan selama lu sebagai pro player di Galaxy kan latihan terus selama 2 minggu 3 minggu bahkan per bulan kan, pasti lu melewati titik jenuh. Itu apa yang lu rasain pas titik jenuh itu, terus gimana cara lu melewati itu? Titik jenuh yang bener-bener paling mentok yang pernah gue rasain itu waktu pas puasa, gue siap-siap buat liga mahasiswa, itu kan gede banget ya rasanya. Dan di situ tuh jadwal gue adalah gue bangun sahur, buka grup gitu, baca info entah itu kayak tentang meta dari MDL, MPL, dari Filipina, nanti gue tidur lagi, gue bangun, gue main ML, latihan sama temen-temen gue sholat, habis itu nanti gue tidur sebentar, gue bangun lagi, gue bakal stream. Entah itu dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Myanmar. Ya itu sih ketentuan coach gue ya, kalau misalnya nanti kita lawannya bersiapa, tapi biasanya tuh buat latihan liga mahasiswa tuh 2 kali stream dalam sehari. Jadi pas sudah selesai stream, nanti kita nunggu buka, pas buka, makan, sholat, apa segala, kita main lagi ML. Main lagi ML, kita nge-stream, kita paling stream sampai jam 10, sampai jam 11, nanti kita diskusi kayak kesimpulan gitu loh, kayak evaluasi. Evaluasinya bisa sampai jam 1 sampai jam 2. Jadi itu waktu itu bener-bener jenuh banget aku, kayak bangun tidur ML dan ketemu lagi ML dan ketemu lagi ML, itu jenuh banget. Dan hal yang bikin aku untuk tetap gak nyerah tuh ya kita udah sejauh ini, dan ini adalah sesuatu yang kayak gue tuh passionate banget di sini. Jadi nggak mungkin kayak gue menyerah tentang suatu hal yang gue cintain hanya karena gak semudah yang gue bikin. Dan ya yang kayak sama gue tuh gak gue doang gitu kan, gue juga punya tim. Apalagi gue kan jadi ketua, jadi gue merasa gue harus bisa nunjukin ke anak-anak gue juga kalau misalnya gue teguh, kalian juga bisa teguh, disiplin. Nih, gue pertanyaannya nih sama lo, kan di dunia seperti ini kan banyak banget yang kita nggak tahu nih, kayak apa namanya tuh ajang internasional. Sebenarnya tuh pengen kita banyak pengen nunjukin yang lebih bagus gitu, ajang internasional kayak contohnya kayak EVOS, kayak ONE gitu ya. Nah, ada nggak sih rasa pengen ikut? Kita nggak tahu ke depannya gimana gitu, tapi pengennya sih kayak masuk salah satu tim e-sport yang terkenal di Indonesia. Ya kan itu salah satu motivasi. Ya motivasi gitu kan. Ada nggak kira-kira? Kalau dari aku pribadi tuh ada, dan salah satu tim yang aku tadinya incer itu GTR. Karena kan si Vivian tuh cabut ya, jadi masuk ya perlu ganti lagi tankernya BTR. Jadi aku kayak aku pengen banget nih targetin di situ, tapi kan it's just sebuah gimana ya? Itu kayak sebuah standar aja buat aku. Kayak misalnya itu kan standar Vivian, apalagi buat mahasiswa kan mungkin dijauhkan ya. Kayak mesti ADL dulu, baru kan tingkat MPL, dia kan udah tinggi banget nih. Jadi kayak untuk aku pribadi, dia mungkin sebuah standar buat aku, tapi aku juga harus perlu realistis. Kayak aku tuh harus mengincar seseorang yang agak di bawah dia, tapi juga memaksimalkan skill aku. Dan untuk di kampus bener tuh ada banyak banget loh yang masuk kayak Alter Ego, ada yang masuk EVOS, ada yang masuk lagi, oh ini ada juga. Iya, orang juga ada. Jadi kayak ya sebenarnya itu kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalnya emang bener-bener banget apa tuh giat banget loh buat diusahakan. Tapi kan di kita ya usahanya kan. Yang penting kita sih ada masalah dari hasil. Nah mungkin guys buat teman-teman kali ini kita sharing-sharing ya. Iya, dan sorry banget. Iya. Ada satu pertanyaan terakhir. Boleh. Ini dari awal Harapan Natasha ini. Harapan Natasha buat masa depan e-sport ini gimana? Kalau harapan aku pribadi, karena aku udah semester 5 dan aku udah lebih
mikirin kayak PI dan masa depan aku di luar kampus. Jadi kalau harapan aku pribadi adalah semoga Darussalam maba di masa depan yang bisa ganti aku dan tim aku dan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi buat teman-teman nih tadi apa namanya pengganti buat yang akan datang, karena kan setiap orang pasti ada masanya, pasti ada orangnya tentunya kan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngembangin bakatnya untuk dunia e-sport, ya harus giat tentunya, karena sesuatu yang kita pengen capai itu pasti butuh perjuangan tentunya. Dan jangan lupa restu orang tua juga penting nih. Nah, mungkin itu aja nih talk show kita hari ini. Ya, kita ucapin terima kasih buat pro player kita di Bundar ini, namanya Neti. Terima kasih sudah memberikan masukan, support, motivasi buat adik-adik kita yang bakal masuk e-sport ini. Ya, gua Aman, Gua Azrul, pamit undur diri. Semoga sampai ketemu di talk show selanjutnya. bye bye. Bye.